kami dari mara bahaya dan malapetaka. Bukalah pintu hati pikiran kami agar kami dapat menerima pembelajaran yang ingin kami sampaikan pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya, sebagai materi kita pada hari ini yang bertemakan bersyukur dalam situasi sulit. Ibu ingin bertanya, apa itu arti dari syukur? Berterima kasih, Bu. Bersyukur. Ada yang tahu? Enggak, Bu. Ya, mari kita lihat pernyataan dari bersyukur di sini. Materi kita pada hari ini bertemakan bersyukur dalam situasi sulit. Yang dimana dalam kitab 1 Tesalonika 5 ayat 18 coba dibacakan satu orang. Beginilah firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kami. Iya, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus yang bagi kami. Ibu ingin bertanya, apa arti dari bersyukur? Ada yang tahu? Ungkapan terima kasih, Bu. Iya. Bersyukur itu adalah ungkapan terima kasih kepada Tuhan, kepada manusia yang telah menolong kita, kepada semua yang telah berbuat baik kepada kita. Ya, walaupun kadang tidak sesuai dengan yang kita butuhkan. Ya, ini tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu menjelaskan pengertian dan pentingnya bersyukur dalam situasi sulit. Di sini dikatakan kita tidak mesti dalam keadaan senang biar kita merasakan bersyukur kepada Tuhan. Dalam keadaan sulit juga kita mesti bersyukur, karena di balik semua mara bahaya yang datang kepada kehidupan kita itu, percayalah pasti di balik itu semua Tuhan telah merencanakan hal yang terbaik untuk kita. Dan yang kedua, menganalisis cara-cara praktis untuk bersyukur meskipun dalam kesulitan serta menggali hikmah dari kisah Alkitab. Di sini Ibu akan membagikan dua kelompok di mana masing-masing kelompok menjelaskan dari satu materi yang antara dua bagian ini. Kelompoknya dibagi menjadi 2, 4, satu kelompok. Coba dibentuk dalam bentuk kelompok. Ya, setiap kelompok hanya membahas satu bagian. Seperti kelompok saudari Jeffrey menjelaskan pengertian dan pentingnya bersyukur dalam situasi sulit, dan yang kelompok saudara
anugerah, atau kebahagiaan. Sikap bersyukur ini dapat ditunjukkan melalui kata-kata, tindakan, atau perilaku dalam sehari-hari. Contohnya, yang pertama mengucapkan terima kasih kepada orang tua, yang kedua membuat daftar hal-hal yang kita syukuri sebelum tidur, yang ketiga berbagi makanan dengan orang lain, berikutnya menghabiskan waktu dengan teman-teman dan mengucapkan syukur kepada Tuhan. Manfaatnya yang pertama meningkatkan kebahagiaan. Bersyukur dapat meningkatkan kebahagiaan dan kesadaran diri bahkan dalam situasi sulit. Yang kedua mengurangi stres. Yang ketiga meningkatkan kualitas hidup. Yang keempat membantu menghadapi kesulitan. Dan yang kelima meningkatkan ilmu. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada saudari Ayu. Kelompok yang lain mana? Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 2, yang dimana pertanyaannya menjelaskan pengertian dan pentingnya bersyukur dalam situasi sulit. 2. Menganalisis cara-cara praktis untuk bersyukur meskipun dalam kesulitan, serta menghakimi hikmah dari kisah Alkitab. Yang pertama, menjelaskan pengertian dan pentingnya bersyukur dalam situasi sulit. Pengertian bersyukur adalah ungkapan rasa terima kasih kepada Tuhan atas segala sesuatu yang diterima, baik itu hal-hal yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Bersyukur bukan hanya sekedar ucapan, tetapi juga sikap hati yang percaya bahwa Tuhan selalu memiliki rencana yang terbaik, bahkan dalam situasi sulit pun. Pentingnya bersyukur dalam situasi sulit yaitu yang pertama menunjukkan iman kepada Tuhan, memberikan kesulitan batin, membawa damai sejahtera, melatih kerendahan hati. Contoh ayat Alkitabnya itu seperti yang diberikan oleh Ibu dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 dan Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Ada juga menganalisis cara-cara praktis untuk bersyukur meskipun dalam kesulitan serta mengalih hikmah dari kisah Alkitab. Cara-cara praktis untuk bersyukur dalam kesulitan yaitu yang pertama, berdoa dengan hati yang tulus, mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan melalui doa meskipun dalam keadaan sulit. 2. Mengingat berkat-berkat Tuhan di masa lalu, melihat sisi positif dari situasi sulit, berbagi dengan orang lain, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Hikmah dari kisah Alkitab seperti kisah Ayub, kisah Paulus dan Silas, itulah menjadi contoh dari hikmat dari kisah Alkitab. Dengan menerapkan cara-cara praktis di atas dan mengambil hikmah dari kisah Alkitab, kita dapat belajar untuk tetap bersyukur dalam segala sesuatu apapun. Terima kasih kepada saudari kita. Ya, kita telah menyimpulkan dari dua bagian materi yang dipaparkan. Kini kita telah melihat pengertian bersyukur dan pentingnya bersyukur dalam situasi. Ya, pengertian bersyukur adalah sikap hati yang menghargai dan mengakui segala pemberian Tuhan dalam hidup kita, baik dalam keadaan baik maupun sulit. Seperti yang
bukan tersakiti. Dan untuk kita umat manusia, apalagi umat yang diutus oleh Tuhan, janganlah kita sesekali mengandalkan dikit-dikit pengeluhan kita. Jauhkanlah dari kata pengeluh dari diri kita atau kata menyerah, bersungut-sungut, karena itu adalah yang dibenci Tuhan kepada dari umatnya. Ya, yang dari materi ini Ibu akan memberi tugas untuk kalian di mana minggu depan dikerjakan, minggu depan dikumpulkan. Yang pertama yaitu coba dicatat. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana sikapmu terhadap situasi sulit yang kamu alami. Yang kedua, apa yang kamu pelajari dari kisah Paulus dan Silas yang dimana yang telah dijelaskan oleh saudari Intan. Dan yang ketiga, bagaimana cara kamu bisa tetap bersyukur dalam kesulitan. Itu minggu depan dikumpul dalam satu lembar kertas. Dan menjadi kesimpulan kita untuk pada pagi hari ini dari materi yang telah kupaparkan, yaitu yang poin pertama, bersyukur dalam segala situasi adalah hal yang diajarkan oleh Tuhan. Yang kedua, meskipun situasi sulit, bersyukur membawa kita pada kedamaian dan ketenangan hati. Dan yang ketiga, mengikuti teladan Paulus dan Silas, kita dapat terus memuji dan bersyukur meski dalam penderitaan. Sekian dari materi kita pada pagi hari ini. Untuk mengakhiri pertemuan kita kepada saudari Rahel, mari kita berdoa. Kita satukan hati kita berdoa. Allah Bapa kami yang berada tinggal di dalam surga, terima kasih Bapak karena Engkau telah memberkati kami dari awal, pertengahan, dan akhir. Bapak kami telah selesai belajar, apapun yang diberikan ibu kami kepada kami, bisa kami terapkan dalam kehidupan kami, dan bisa lebih baik lagi kami pelajari. Terbaik kami mau pulang, berkata perjalanan, kemudian yang mau pulang, berkata juga beli perjalanan. Bisa terus yang kami perbuat,